saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UUD dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak penghasilan pasal 24 ayat 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki oleh Indonesia. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta dan benda yang bergerak. Di sini saya akan menjelaskan sumber penghasilan PPh 24. Pertama, wajib pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri bisa saja berasal dari beberapa sumber usaha, seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Penghasilan berupa bunga, royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Jika dicermati, wajib pajak seperti ini bisa saja terkena pajak ganda, yaitu ketentuan pajak dari luar negeri di mana dia memiliki usaha dan ketentuan pajak dari dalam negeri di mana dia berstatus sebagai wajib pajak warga negara Indonesia. Kemudian, semua hal yang terkait masalah pajak di atas sudah diatur dalam aturan pajak di Indonesia, khususnya PPh pasal 24. Yang perlu diingat, kalau nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan, sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutupi pajak terhutang yang ada di sini, maka wajib pajak harus membayar jumlah terhutang tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP di Indonesia. Tarif pajak PPh 24. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Lalu koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terhutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terhutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan teman saya sebelumnya. Sumber penghasilan kena pajak luar negeri. Yang pertama ada keuntungan atau pendapatan dari saham atau surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham atau surat berharga lainnya. Untuk yang kedua ada pendapatan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak di luar negeri. Untuk yang ketiga ada pendapatan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang terakhir ada pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Selanjutnya persyaratan administrasi pengkreditan pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri dan akan mengkreditkannya di Indonesia harus menyampaikan permohonannya terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dilaporkan bersamaan dengan SPT tahunan. Dengan pelampiran laporan keuangan yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT yang dilaporkan di luar negeri, serta dokumen pembayaran pajak lainnya. Pelaksanaan kredit pajak. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak tax return yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. 4. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersama dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh 24.
Ini soalnya di tahun 2022 PT Usaha Maju memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 200 juta rupiah dan penghasilan dalam negeri senilai 300 juta rupiah. Badan usaha ini harus membayar pajak sebesar 15%. Untuk menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka kita harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan menjadi 500 juta. Nah, di sini kita ditanyakan berapa total PPh terutangnya. Baik, jadi di sini saya akan membahas cara menghitung total PPh terutang. Jadi kita kalikan dulu 15% dikali 500 juta rupiah. Nah, ini tuh dikalikan hasilnya jadi 75 juta. Mengalikan besar pajak dikali pendapatan neto keseluruhan. Dan selanjutnya setelah mendapat total PPh terutang, maka kita perlu menghitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumus. Jadi rumusnya itu ada penghasilan neto dibagi total penghasilan dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Penghasilan netonya yaitu 200 juta. Ini ya, 200 juta. 200 juta dibagi total penghasilannya yaitu 500 juta. Ini nih, total keseluruhan. 500 juta dikali total PPh terutang. Nah, ini hasil total PPh terutangnya yaitu 75 juta dikali 75 juta. Hasilnya adalah 30 juta. Nah, ini adalah hasil akhir total pajak yang dapat dikreditkan wajib pajak. Jadi kesimpulannya, PPh pasal 24 ini mengatur tentang pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Karena itu, pajak ini langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib.